warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam az-zina yurisul faqra. Alhamdulillah wa syukrillah, kita bertemu lagi dalam bahasan selanjutnya setelah kita simak pada waktu yang telah lalu tentang sejarah pernikahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keistimewaan orang yang menjauhi daripada perzinahan. Sabda Rasulullah SAW, az-zina yurisul faqra. Berbuat zina itu bisa menimbulkan, melahirkan kefakiran. Sebesar apapun pendapatan seseorang yang profesinya zina, menjajakan diri kalau perempuan, atau hidung belang misalkan menjajakan dirinya pada perempuan-perempuan yang tidak merasa puas kepada suaminya sehingga laki-laki tersebut menjual diri, maka sebesar apapun pendapatan mereka sehari atau semalam, tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemiskinan kepada mereka. Karena hadis Nabi tidak mungkin bohong, az-zina yurisul faqra, zina adalah menimbulkan kefakiran. Sebaliknya, an-nikahu yajlibur rizqa, pernikahan itu bisa menarik dipermudahkannya rizki. Yakin itu. Pernikahan menimbulkan dipermudahkannya rizki, perzinahan akan menimbulkan kefakiran di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada salah satu kisah yang sangat menarik untuk kita simak. Dahulu di Bani Israel ada salah seorang pria yang tampan ahli ibadah. Sudah tampan ahli ibadah, ya, hebat. Nah, sehingga di suatu ketika ahli ibadah tersebut turun gunung karena memang ada keperluan, mungkin untuk berbelanja ke kota sedikit. Di kota sedikit istilahnya diskotik, di sisi kotakan saeutik kalau Sunda. Nah itu ya, dari gunung turun gunung, akhirnya sampailah ke suatu desa, sampailah ke suatu kota. Ketika sampai di suatu kota, si kiai tersebut, ahli ibadah tersebut bertemu dengan seorang perempuan yang sangat cantik. Cantiknya tiada tara, bisa menggoda semua mata laki-laki. Kalau kita pun bisa melihat perempuan tersebut, mungkin mata kita akan tergoda. Itu salah satunya. Sehingga ahli ibadah tersebut dipanggil oleh perempuan tersebut. Wahai kiai, saya ingin diajarkan sholat, saya ingin diajarkan berbagai ibadah, saya ingin diajarkan ngaji Quran oleh kamu, oleh Pak Kiai. Yang namanya kiai, kalau orang misalkan mengundang, udah mengatakan kebaikan, pasti kiai akan menyanggupinya. Insya Allah saya datang. Akhirnya tidak ada curiga apapun. Karena apa? Yang namanya juga ahli ibadah, tidak ada prasangka jelek. Prasangkanya yang baik-baik aja. Sangkaan si kiai tersebut bahwa diantaranya bahwa ini perempuan ingin betul-betul belajar sholat dan ingin belajar baca Quran. Akhirnya datang ke rumahnya. Setelah datang ke rumahnya, biasa si ibu tersebut menjamu dengan berbagai makanan dan minuman yang segar-segar. Ternyata di rumah perempuan tersebut, Masya Allah, ya, berlantai 2 gitu. Hebat-hebatnya kaya tuh. Akhirnya
Karena ketampanan ahli ibadah tersebut, akhirnya si perempuan ini ada hasrat birahi, ingin mencoba merayu ahli ibadah ini. Akhirnya dikunci semua pintu. Kata si perempuan tersebut, wahai Pak Kiai, kalau orang lain ingin mendapatkan diri saya harus bayar dengan biaya yang mahal. Mereka tidak punya uang pun pasti mereka menabung demi untuk bisa tidur bareng dengan saya. Kalau untuk Pak Kiai gratis aja. Jangan pikir dana apa-apa, mau sampai malam, mau sampai pagi, boleh, gratis, tidak dipungut biaya. Kalau kita, kalau semacam saya, ya, diberikan seperti itu pasti tergoda. Ya, perempuannya udah cantik, ya, siapapun bisa tergoda, apalagi dijamu makanan, apalagi gratis. Kalau saya mungkin ini, wah, tidak pikir 2 kali, siap, kata saya begitu. Ya, tapi ini ahli ibadah. Yang namanya ahli ibadah diraksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga dengan kebarokahan ibadahnya. Kata si kiai tersebut, tunggu sebentar, kalau kamu ingin tidur bareng dengan saya. Terima kasih saya ucapkan. Saya ingin ke toilet dulu. Saya ingin buang air besar. Kata si perempuan tersebut, silakan. Tempat buang air besar dan buang air kecil, toilet di sana, sebelah sana. Akhirnya si kiai tersebut masuk ke WC. Setelah di WC, si kiai tersebut langsung istilahnya BAB, ya, buang air besar. Lalu kotorannya langsung dioles-oles ke kepala dan wajahnya. Nah, tujuannya apa? Karena kalau si perempuan tersebut mencium bau kepalanya, bau kotoran, tidak mungkin akan mengajak tidur lagi. Ini hebat-hebatnya seorang kiai, seorang ahli ibadah. Karena tidak maunya berzina, sampai-sampai badan yang tadinya wangi sampai diolesi kotoran supaya terhindar daripada zina. Lain lagi dengan kita, kalau kita mau misalkan apel malam minggu, ya, mau istilahnya kencan, masya Allah, badannya yang bau sampai pakai minyak wangi supaya apa? Supaya wangi diciumnya, wangi dicium badan kita oleh perempuan, oleh pasangan kita, karena kita menghasrat ingin sekali berdekatan dengan seseorang yang kita cintai. Badan kita bau, langsung misalkan dipakai minyak wangi. Kalau ini karena tidak mau berzina, maka kepalanya pun diolesi dengan kotorannya. Keluarlah si ahli ibadah tersebut dari WC. Kata si kiai, silakan kamu sini. Nah, si perempuan tersebut asalnya tidak mencium bau apa-apa ketika masih jauh. Ketika sudah dalam kamar, mencium bau kotoran manusia di atas kepala si kiai tersebut dan badannya. Maka kata si perempuan tersebut, kamu bukan orang normal, kamu orang gila ya. Kamu mau mengajak tidur sama saya, kok kamu itu penuh dengan kotoran. Keluar kamu dari rumah saya. Nah, kata si kiai tersebut, alhamdulillah saya terselamatkan. Ya, saya terhindar dari godaan setan yang terkutuk. Akhirnya si kiai keluar. Ya, si perempuannya marah-marah. Itu si perempuan marahnya, kurang ngajar, dasar kiai misalkan tidak mau diajak damai, disuruh tidur marah badannya diselumuri dengan kotorannya sendiri. Itu orang edan katanya. Nah, padahal masya Allah yang edan itu perempuannya. Ya, kalau kiainya masya Allah itu sangat normal, daripada berzina lebih baik badannya dikotori dengan kotorannya sendiri. Nah, 1 bulan 2 bulan setelah kejadian itu, ya, si kiai tersebut, ahli ibadah tersebut tersebar. Kalau lewat kemana-mana, wangi, minyak wangi badannya. Ketika ditanya oleh para sahabat-sahabatnya, wahai kiai, pakai parfum apa? Ketika anda lewat, selalu tercium minyak wangi. Betapa wanginya badanmu, wahai kiai. Itu pakai parfum apa? Kata kiai tersebut, saya tidak pakai parfum apa-apa.
Karena saya dulu pernah mau diajak zina oleh seorang perempuan yang sangat cantik, saya menolaknya. Sehingga saya rela menaburi diri saya, membasuh diri saya dengan kotoran sendiri, sehingga badan saya terasa bau semua. Nah, sebagai imbalannya di dunia saja saya badan udah wangi. Kenapa? Menolak berzina sama perempuan tersebut. Mudah-mudahan dengan diceritakannya contoh tersebut kita bisa terinspirasi, bisa menjauhi zina, sebab zina itu bisa membawa kefakiran dalam hidup kita. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat khusus bagi saya dan bagi kita sekalian. Bagi ikhwanul muslimin yang belum subscribe, mohon tekan like, subscribe, dan tekan lonceng untuk kelangsungan subscribe Rahmatul Ummah. Minimal saya harus mendapatkan 1000 subscribe. Mohon dukungannya dari semuanya, juga yang sudah kami ucapkan banyak terima kasih. Hudma sofa wada makadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.